lagi bersama Podcast Matematika. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari mana nih? Dari mahasiswa matematika baru. Pastinya dari prodi matematika ya. Nah, sekarang aku lagi bersama mahasiswa baru prodi matematika angkatan berapa? 25. Angkatan 25. Oke, angkatan 2025. Nah, boleh perkenalan dulu dong. Baik, perkenalkan saya Andika Eka Chandra. Saya Marisa Dewi Hadijah. Saya Afifatur Rahma. Oke. Nah, kira-kira kalian masuk matematika nih alasannya apa sih? Kan banyak ya stigma kalau semisal masuk matematika itu kebanyakan ngitung. Nah, kira-kira reason kalian, alasan kalian daftar prodi matematika nih apa? Kebetulan dari saya sendiri tuh untuk masuk prodi matematika itu karena terinspirasi dari guru saya sendiri dari SMA. Oh, Gitu aja sih, Kak. Kalau dari Andika sendiri? Kalau saya itu kan ada paman saya itu kan juga alumni matematika juga kan. Oh, oke, matematika. Ya terus kan saya dari kecil juga diajarin matematika sama orangnya. Jadi saya pengen masuk di matematika. Oh, oke. Kekeluargaan ya reasonnya. Kalau dari Afifa sendiri? Kalau aku emang dari dulu suka matematika gitu. Tertarik aja sama matematika. Oke, kalau sekarang ditanya nih, kenapa matematika UINSA? Kenapa matematika UINSA? Jawabannya apa? Kenapa UINSA? Karena emang takdirnya di UINSA. Takdirnya di UINSA. Iya. Masa semuanya gitu sih? Atau enggak kayak, oh aku pengen mempertahankan ilmu agamaku niche gitu? Kalau aku awalnya sih emang oke lah di UINSA. Tapi aku sama sekali nggak ada mikir buat jurusan matematika itu nggak ada. Nggak tahu kenapa kemarin tiba-tiba kayak, oh oke lah matematika gitu. Kalau saya sih mungkin emang takdirnya jadi di Winsa. Nah, kira-kira matematika UINSA ini pilihan berapa sih kalian? Pilihan nomor 2. Oh, second Iya, choice. aku juga second choice. Sama. Apa cuma aku ya yang pilihan pertama SNBP? Wow, keren banget. Oke. Nah, sekarang kalian semester berapa sih? Semester 2. Iya, Semester 2 nih. Nah, kalau semester 2 nih udah join kepengurusan Himatika belum? Sudah. Sudah, oke. Di departemen apa? Departemen Kominfo. Kominfo tentunya. Departemen Yeah. Kominfo, oke. Alasan kalian masuk Hima apa? Mulai dari Marisa dulu. Alasan kalian. Alasanku masuk Hima itu pengen nambah wawasan, terus pengen juga nambah relasi, pertemanan, gitu aja. Ya, kalau dari Andika sendiri? Kalau dari saya sendiri sih ya kurang lebihnya sama kan. Itu menambah pengalaman, buat mengembangkan soft skill gitu. Kan dari SMA dulu juga kan nggak pernah ikut organisasi kan. Jadi mau menambah pengalaman di Himatika. Jadi ini first time ikut organisasi gitu? Ya pernah tapi nggak itu sih. Oke. Kalau Afifa sendiri? Kalau aku sendiri juga mau nambah pengalaman, soalnya kan sebelumnya belum pernah ikut organisasi juga. Gitu. Oke. First impression masuk Himatika kayak gimana? First impression. Ya, first impression kalian masuk Himatika. Kayak Seneng. semisal ya seneng. Ya, happy. Happy, wow. Jadi orang yang Happy banget. sok sibuk juga sih. Iya. Oke, selain ikut organisasi, kesibukan kalian apa, teman-teman? Saya sendiri juga kerja, jualan sih, Kak. Oh, entrepreneurship. Iya. Mulai dari sekarang. Kalau Andika sendiri? Kalau saya cuman organisasi sih kak. Organisasi, oke. Afifa? Kalau aku sekarang kuliah, sama kalau ada waktu kosong bisa ngelesin juga. Oke. Nah, dari background kalian ini kan bermacam-macam ya. Ada yang kuliah sambil berwirausaha, ada yang kuliah aja sambil ikut organisasi, sama kuliah sambil ngajar, ngelesin gitu. Nah, kira-kira menurut kalian dengan kesibukan kalian yang sekarang itu ngalangin kalian untuk ini nggak membagi waktu kalian nggak? Kalian merasa kesusahan nggak membagi waktu kalian?
Enggak. Sebenarnya iya sih Kak. Dari saya sendiri kurang itu, waktunya kurang apa? Namanya Bisa ngatur. kurang bisa ngatur dari saya sendiri. Kalau aku juga awal-awalnya kayak susah, soalnya kan masih mungkin karena masih awal ya, jadi buat ngebagi ini gitu masih susah, tapi lama kelamaan juga oke lah bisa gitu. Kalau dari aku sih enggak Kak, kan karena aku cuman kuliah sama organisasi aja mungkin. Oke. Kalau ngomong-ngomong terkait organisasi juga, ekspektasi kalian join Hima itu apa? Ekspektasi nih, kalau tadi kan first impression kalian masuk Himatika, kalau sekarang ekspektasi kalian di Himatika ini apa? Mungkin kalau semisal kita jadi pengurus kan ya, nah itu dari awal pas ospek dulu sih, kan kita sebagai maba kita kan bisa kenal kakak yang ikut himpunan tadi, jadi bisa lebih mengenal, bisa lebih akrab gitu kan. Nah di situ aku pengen aja bisa lebih dekat sama itu maba nanti gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan koneksi ya gitu. Iya. Connection. Kalau dari Andika sendiri, ekspektasinya join Hima apa? Ekspektasi aku sih mungkin ya gitu sih Kak, apa buat menambah pengalaman aja sih. Buat menambah pengalaman aja. Oke, kalau Marisa sendiri? Biar disiplin aja sih Kak. Soalnya kan sebelumnya itu kurang bisa membagi waktu. Dengan join Hima mungkin bisa lebih membagi waktunya dengan baik. Oke. Nah, kalian kan sudah 2 semester ya di sini ya. Nah, Iya. sebelumnya udah pernah ikut kegiatannya Himatika belum? Ikut prokernya Himatika belum? Maksudnya menikmati gitu. Sudah. Sudah. Nah, kira-kira selama kalian kemarin menjadi sekarang juga masih mahasiswa baru ya. Nah, kemarin kan masih ada yang namanya apa tuh? Sigma ya. Sigma. Nah, selama Sigma kemarin kalian ngikutin program kerjanya Himatika tuh kesan kalian kayak gimana sih? Apa aja program kerja yang sudah kalian ikutin? MNB? Ya. Kayak semisal ini kalian di Himatika kan ada yang namanya, yang udah kalian rasakan adalah Sigma ya. Iya. Sigma. Nah, dari Sigma itu kesan kalian apa? Nah, menurut kalian dari kalian ngikutin Sigma tuh kalian dapat impact apa dari diri kalian gitu? Kita di situ kan bisa diajarin biar lebih disiplin buat tugas kan. Kalau Sigma kan pasti dikasih tugas kan. Iya, nah terus di situ kan nanti ada deadline, kalau semisal nggak sesuai sama deadline-nya nanti ada konsekuensinya lah. Di situ kan nanti kita bisa berlatih disiplin buat bisa tepat waktu buat ngelakuin sesuatu gitu. Oke, kalau dari Andika sendiri gimana kesannya terhadap Sigma ini? Bagus sih Kak, kan kita bisa mengenal cutting juga. Kan ada apa kayak tugas-tugas itu disuruh foto sama cutting. Ya, terus. Oke, kalau Marisa? Kurang lebihnya sama. Oke, nah kan banyak ya di luaran sana itu jadi Sigma itu adalah pengkaderan di ini ya, di prodi matematika, teman-teman semua yang belum tahu. Nah, Sigma sendiri itu diperuntukkan untuk mahasiswa baru. Nah, di luar sana itu ada di media sosial tuh banyak yang berstatement kalau semisal pengkaderan di setiap prodi itu nggak bermanfaat lah, terus habis itu ngapain lah, terus kayak nyusahin maba lah dan sebagainya gitu. Nah, menurut kalian dengan adanya pengkaderan tuh kayak gimana sih gitu? Di situ kita kan ada suatu proker gitu kan yang pasti. Lah di situ nanti gimana kita bisa muter otak biar proker itu tadi itu berjalan dengan lancar. Di situ kan juga kita dilatih buat keterampilan kita, buat melatih otak kita, terus disiplin kita, diri kita gitu. Oke. Nah, kalau dari Andika sendiri gimana kalau pentingnya pengkaderan menurut kamu gitu? Dari pengkaderan itu kita bisa banyak mempelajari hal-hal baru gitu Kak. Kan di situ juga kita diajar banyak
pelajaran juga yang diajarkan waktu pengkaderan. Oke. Kalau Marisa? Iya, itu sih. Kalau menurut saya juga sebelumnya apa ya, bisa menjadi diri sendiri sih, Jadi diri sendiri. biar lebih baik aja Oke. dengan ikut Sigma. Oke. Terus kalau semisal kan udah berlalu berapa bulan ya setelah Sigma kalian. Nah, menurut kalian nih pribadi nih, kalau dari Andika sendiri apa namanya yang merubah diri kamu atau kebiasaan kamu apa dari setelah ikut Sigma nih? Kedisiplinan Kak. Kedisiplinan. Disiplin. Oke. Terus bisa ngerjain tugas secara deadline, sebelum deadline mendesak gitu sih, Kak. Oke. Kan di Sigma itu kan kita diajar kita disuruh kayak jam 9 sudah datang. Iya. Nggak boleh telat. Kalau telat itu kena sanksi. Ada gimana konsekuensinya. Jadi kita yang gitu. biasanya kayak nanti aja molor-molor, jadi harus Lebih iya, semangat. semangat gitu. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih? Positif, negatif atau separuh atau kayak gimana? Selama kalian ngikutin kegiatan Sigma 2025 kemarin. Kalau dari saya positif, karena bisa kenal cutting banyak, terus nambah wawasan juga, gitu sih, Kak. Iyalah, positif. Positif sama. Positif. Oke, positif. Jadi kalau misal nih kita kan hari ini ngebahas salah satunya Sigma ya. Sigma itu adalah prokernya Himatika itu sendiri yang sudah aku jelasin tadi. Nah, kira-kira dari kalian saran apa yang bisa membangun Sigma ke depannya kayak gitu? Dari kalian. Saran untuk Sigma ke depannya, mungkin kemarin kan itu untuk masalah waktu atau timeline kan sempat ada beberapa yang agak amburadul. Apalagi sekarang kan kita sebagai salah satu Himatika mungkin bisa memperbaiki itu. Oke. Kalau dari kamu Marisa? Kurang lebihnya sama. Oke, sama. Sama juga sih. Oke, sama juga. Oke, itu terkait Sigma ya. Nah, sekarang kan kalian udah jadi pengurus. Nah, nanti kurang lebihnya yang ada, yang kurang-kurang di kepengurusan sebelumnya kan bisa kalian tambahkan, bisa kalian perbaiki di kepengurusan sekarang. Karena kan kalian juga sudah jadi pengurus nih. Nah, selanjutnya adalah aku mau tanya, kalian udah gabung organisasi. Nah, kira-kira kontribusi apa yang akan kalian berikan ke Himatika melalui kehadiran kalian di himpunan? Kontribusi. Iya, kontribusi kalian nih yang akan kalian berikan kepada Himatika selaku pengurus. Kalau kontribusi ya melakukan proker dengan baik gitu aja. Melakukan Proker. proker dengan baik. Oke. Lakukan prokernya masing-masing ya. Ya. Iya, Saling ikut. bantu. Nah, saling bantu tentunya. Oke. Jadi kontribusi kalian adalah ikut serta dalam Kepengurusan gitu. kepengurusan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, kalian kan sudah jadi pengurus, sudah join Himatika, udah melalui Sigma 2025 juga. Nah, tantangan terbesar kalian selama kalian masuk ke Matematika Winsa ini apa? Apalagi berdasarkan fakta ya, kalau mereka milih Matematika Winsa itu di pilihan kedua. Kalau aku kan awalnya itu ngiranya kalau matematika itu oke lah gitu. Mungkin pas SMA kan masih easy lah, masih bisa lah gitu kan, aman. Ternyata pas masuk itu ya dominan ke angka huruf ternyata. Lebih Huruf, banyak Iya. hurufnya. nggak ada angkanya malahnya. Iya, Iya. lama-lama Angkanya hilang. angkanya hilang ya. Jadi kita itu harus bisa cepat-cepat memahami. Iya. Oke. Di sini ada yang basicnya SMK mungkin? Ada? Enggak. Nggak ada. SMA. SMA semua ya. MA saya. MA, oke, SMA MA. Kalau dari Andika sendiri apa tantangan terbesarnya? Pasti kan kita punya tantangan tersendiri kan ya.
Ya itu tadi sih Kak, kita itu harus bisa mencerna materinya dengan baik gitu. Oke. Mungkin kalau cuma sekali kan kurang masuk, jadi kita harus pelajari lagi sendiri gitu. Belajar berkali-kali sendiri. Iya. Oke. Apalagi nih? Kita ngobrol-ngobrol cantik aja gitu. Ini kan terkait matematika. tadi kan bilang nggak ada, jadi kita kan saling nanya. Sekarang kita Iya. ganti yang nanyain Kak Risma, oke? Oke, kalian mau nanyain ke aku apa? Oke. Boleh banget. Feel free to ask. Kak Risma sekarang lagi sibuk ngapain selain kuliah? Kalau aku sendiri, aku sekarang udah semester 4 ya. Tahun kedua. Nah, kalau kesibukan aku sekarang adalah aku kuliah sambil kerja dan juga ngajar les sih. Kebetulan gitu. Baru 7 bulan jalan. 7 bulan. Iya. Oh, itu lesnya itu ngajar di bimbel atau Di bimbel. punya sendiri? Di bimbel. Ikut. Oh, Iya, bimbel. di bimbel. Pesan-kesan buat apa selama ngelesin tuh gimana? Apalagi kan aku masih baru ya. Ya, kalau kesannya adalah karena aku ngajarnya ini ya, anak TK iya, anak SD iya, anak SMP iya gitu. Ini sih survive-nya di kesabaran ya, kesabaran buat ngajarin mereka. Terus ya karena kan kalau misal anak SD kelas 1, TK itu kan masih aktif-aktifnya. Nah, banyak-banyakin sabar gitu. Terus tapi kalau misal kamu ngajar anak SMP, banyak-banyakin lah belajar lagi gitu. Iya sih. Kayak gitu. Kalau kita ngajar kan kita juga kayak ngulas materi lagi. Iya, bener Jadi, banget. Alasan aku ngambil ngajar tuh karena ketika aku mau ngajar kan berarti aku harus belajar lagi gitu. Iya. Secara nggak langsung, oh aku inget lagi Biar materi nggak itu lupa gitu. gitu kan. Iya, bener banget. Itu cuma matematika apa umum juga, Kak? Semua mapel sih kebetulan. Wow, semua mapel ya. Semua mapel kebetulan. Berarti dari PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA. PAUD nggak ya TK? Oh, Ya, Kecil PAUD banget nggak? paut. Iya TK ya, di TK. Ya, di TK. Ada ketertarikan buat ngajar gitu? Iya, sebelumnya juga ngajar PAUD, TK gitu. Oke. Andika sendiri gimana? Kalau kan Andika di sini sebagai cowok ya sendiri gitu. Ada nggak ketertarikan buat ngajar juga atau sebelumnya udah ada basic ngajar kayak gitu? Sebenarnya pengen juga sih Kak ngajar, tapi masih bingung aja gitu nyobanya gimana. Oh, oke. Pasti nanti akan ada kesempatan. Awal mula Kakak bisa ngajar bimbel itu gimana? Waktu itu ya, aku ingat banget waktu itu aku lagi ada kepanitiaan Ya. hima. Nah, terus aku tuh ngelihat di Instagram ada kayak postingan lowongan tutor. Nah, aku tuh kayak oh iya aku udah sibuk kerja sambil kuliah ya gitu. Tapi aku ngerasa kalau malam tuh masih kosong gitu. Terus akhirnya aku apply lah di situ. Nah, pas aku itu kan ada namanya micro teaching atau ya micro teaching lah namanya itu. Ngetes lah kamu punya basic ngajar apa enggak, kamu ngajarnya itu enak enggak gitu. Nah, di situ pas aku micro teaching tuh sepulang aku rapat himpunan gitu waktu itu. Jadi ya kalau ditanya asal mulanya ya kayak gitu, lihat di Instagram, scroll, oh ternyata ada nih, boleh lah gitu. Apalagi kan aku belum pernah terjun ke dunia pengajaran ya gitu, Oh. baru pertama kali ini. Pertama kali ini. Iya, Berarti pertama kali. first. Iya, first time ngajar. Tapi keren loh, kemarin sempet Iya. ngepost anaknya ada yang udah masuk Olim. Iya, Wow. keren banget. Iya. Ya alhamdulillah anak-anak di bimbel aku ikut olimpiade juga. Terus kemarin juga alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pernah nggak kakak itu ngerasa capek dalam membagi waktunya, terus ada rapat gitu, terus langsung ngajar les ataupun kerja yang lain gitu, solusinya kakak gimana Iya. kalau lagi capek? Kita kan Kalau- tabrakan juga kan. Kalau capek tuh pasti ya.
Dan yang paling bikin susah adalah ngatur waktunya, karena kadang tuh ya ada matkul yang nggak sesuai sama jadwalnya, itu pasti Iya. kan Iya, ngerasain kan? iya benar banget. Nah ya kayak gitu, jadi kayak aku harus muter lagi, nyusun jadwal lagi, ada matkul ini lagi gitu. Jadi pinter-pinter kita ngatur waktu sih kayak gitu. Terus apa tadi, solusi? Iya, Kayak solusi. solusinya adalah aku selalu bikin timeline buat aku sendiri. Kayak semisal hari ini aku mau ngapain, aku mau ngapain di mana dan sama siapa gitu. Jadi kayak semisal aku paginya kuliah, terus siangnya aku mau ke kantor, atau terus sorenya aku ngajar les kayak gitu sih, lebih tepatnya gitu. Karena kadang aku mikir kalau semisal aku nggak ada matkul, ya udah aku bakal ke kantor, tar sorenya les gitu. Tapi kalau semisal seharian nih ada matkul, ya udah aku tinggalin pekerjaan aku. Karena aku juga ini sih part time ya, freelancer gitu. Fleksibel berarti Kak. Iya, alhamdulillahnya sih. Iya. Gitu. Terus cara bangun hubungan sama anak-anak kan pasti banyak yang sifatnya kan beda-beda, namanya juga anak-anak kan. Iya, Umur-umur. bener banget. Ya, itu gimana? Kalau dari aku sendiri sih ini, aku lebih apa ya, kayak ya udah mengenal mereka gitu, kayak oh si anak A ini tuh gaya belajarnya tuh gini loh, si anak B ini tuh gaya belajarnya gini loh gitu. Jadi adaptasi lagi gitu, kayak menyesuaikan individunya gitu. Oh anak ini tuh belajarnya suka kayak gini, jadi aku harus gini. Anak ini tuh belajarnya suka gini, jadi aku harus kayak gini gitu. Kayak gitu sih kalau menyesuaikan karakter anak masing-masing ya. Rata-rata kalau yang kakak ajar karakternya dia suka belajar yang gimana gitu? Ya belajar sambil main sih. Iya, itu Kayak asik gitu sih. sih, Kita ya. juga suka gitu sih. Iya. Oke. Marisa gimana? Kuliah sambil jualan? Iya, itu. Lumayan capek juga, menguras tenaga. Tapi kan enaknya kalau sama temen kan bisa promosi lebih gampang gitu kan. Iya, lebih banyak itu konsumennya juga, penjualan lebih membeludak gitu sih. Oke. Terus kalau misal ini Marisa kan kuliah sambil jualan ya? Iya. Nah, kira-kira buat prosesnya tuh gimana? Susah kah, atau kayak ada halangan tersendiri yang yang Marisa rasakan, kayak gimana gitu? Iya, sebelumnya susah banget sih Kak. Soalnya kan kita harus cari target marketingnya juga. Kita itu mau anak kecil atau Gen Z atau orang yang sepuh gitu, kita harus pilih target marketnya kayak gimana. Oke. Gitu sih. Kalau Andika sendiri nih, Andika kan kuliah sambil organisasi aja nih. Nah, nggak kupu-kupu lah ya, masih kura-kura. Iya. Gitu. Oke, nah kalau Andika sendiri ada nggak pandangan ke depan mau ngapain gitu, atau kayak gimana gitu? Pandangan ke depan sih mungkin itu Kak, sambil kerja Sambil kerja. pengennya gitu. Oke. Amin, kita aminin sama-sama ya. Amin. Tapi aku menyadari satu hal nih, kita punya kesibukan kita masing-masing nih, tapi kita tetap satu sama. Apa? Kita sama-sama prodi matematika, dan kita tetap memprioritaskan kuliah kita daripada kegiatan kita yang lainnya gitu. Iya, Iya, benar. itu harus sih. Ya, nah kira-kira nih kesan dari pembicaraan kita hari ini apa? Kesimpulan dari pembicaraan kita apa? Kalau dari Afifa apa? Kalau aku, kita bisa ngelakuin apa aja, pokoknya jadwal timeline, kita harus punya jadwal timeline buat diri kita sendiri biar nggak amburadul gitu. Oke, kalau dari Andika sendiri, kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa? Kurang lebih sama sih Kak, kan kita itu bisa membagi waktu gitu. Ya, oke. Kalau jadi Marisa? Ya, lebih disiplin sama waktunya juga, biar nggak berantakan juga. Ya, bener banget. Jadi pembicaraan kita hari ini tuh emang santai, tapi ada makna di baliknya teman-teman. Yaitu kita memang dari latar belakang mahasiswa yang berbeda-beda. Ada yang kuliah sambil kerja, ada yang kuliah aja, ada yang kuliah sambil ngajar, ada yang kuliah sambil berwirausaha, ada juga kuliah yang
ikut organisasi. Nah, yang terpenting yang mau kita sampaikan di sini adalah gimana pun latar belakangnya, kita tuh pasti bisa gitu. Dalam arti aku mau menyampaikan di prodi matematika ini tuh menerima kamu apa adanya kalau kamu berusaha. Iya. Bener gak? Benar. Benar. Iya. Benar banget. Bener banget. Menerima kita apa adanya, yang penting kita berusaha kayak gitu. Matematika asik kok teman-teman. Asik banget. Asik banget. Asik banget. Asik. Iya, mungkin emang sebelum-sebelumnya kita harus riset dulu. Matematika tuh banyak banget angkanya sampai ketutupan sama Angka. huruf. Iya. Iya. Oke, terakhir deh pesan buat para penonton nih dari masing-masing kita dengan kesibukan kita. Dari Marisa dulu deh. Pesannya apa buat teman-teman di Iya. sana? Jangan mudah menyerah, terus jangan sampai lalai sama tanggung jawab kita untuk yang kedepannya itu seperti apa. Tujuan kita itu untuk mencapai masa depan itu. Kalau dari aku sendiri, yang terpenting adalah kita bisa manajemen waktu kita. Nah, kayak apa ya? Aktivitas kita emang nggak satu, nggak selalu berpusat pada satu titik aja. Tapi tetap kita punya skala prioritas kita sendiri. Kayak karena kita adalah seorang mahasiswa, nah berarti yang harus kita prioritaskan adalah apa? Pendidikan kita. Iya. Kita selesaikan apa yang udah kita mulai. Iya. Iya, karena orang tua menunggu kita sarjana. Iya. Asik. Asik. Iya, benar banget. Ya. Kalau dari Afifa sendiri? Kalau aku, apapun jalan yang kita pilih tetap kita jalani. Terus jangan lupa kalau sesibuk-sibuknya kita tetap ingat sama diri kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk banget sampai diri kita itu capek gitu. Jangan. Oke, kalau dari Intinya Anji, jangan terlalu memaksakan ya. Iya, sesuai kemampuan aja. Iya. sesuai dengan kapasitas diri kita sendiri. Iya. Ya, terakhir dari Andika. Dari saya sih kalau kalian sibuk mungkin itu kalian itu tetap meluangkan waktu kalian buat belajar. Jangan pernah meninggalkan belajar gitu. Oke, jangan pernah meninggalkan belajar ya teman-teman, karena kita adalah seorang mahasiswa, kita harus tetap memprioritaskan pendidikan kita. Iya. Oke, Benar banget. bener banget. Oke, ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan atau ada yang mau disampaikan lagi? Sudah. Sudah cukup. Oke, Iya. cukup. Nah, teman-teman, kira-kira itu dia pembahasan kita pada sore hari ini. Pada episode kali ini lebih tepatnya. Nah, untuk awalan ini, untuk podcast episode pertama di kepengurusan baru ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.